Orang Minang itu semuanya harus bisa masak rendang. Konon katanya Pak, cerita legenda dulu itu adalah tapak seorang raja Pak. Anugerah Pesona Indonesia adalah sebuah kegiatan yang memiliki bidang positif untuk perkembangan pariwisata di seluruh daerah Indonesia. Alam, kemudian nikmati perjalanannya dengan baik seperti itu. Wow, menarik sekali. Kita masih akan lanjut sama Pak Made. Kita akan beralih dulu sedikit nih ke Pak Hatari. Selamat sore, selamat bergabung kembali. Oke. Selamat sore. Halo Kak Salam sehat. Hatari. Ya. Halo. Bisa dengarkan dengan baik ya Pak Hatari ya? Bisa. Bisa. Oke. Pak Hatari, saya langsung aja nih, karena dari tadi udah nunggu kan. Saya mau nanya dulu nih. Iya. Bisa diceritakan nggak sedikit sejarah terbentuknya Sepadang Hills? Tadi udah dijelaskan Pak Madi sebenarnya sejarahnya, namanya apa, dan bentuknya seperti apa. Tapi kita mau nanya ke Bang Hatari yang udah di lokasi sekarang. Kenapa bisa jadi tempat wisata? Apa yang menarik gitu? Nah, sebenarnya aku mau tanya juga nih. Dulu itu kayaknya Sepadang Hill itu namanya Sepancong, tapi sekarang ganti nama jadi Sepadang itu kenapa? Apa ada filosofinya? Artinya apa? Oke. Dulu ini Sepadang Hill ini sebelumnya jadi destinasi itu sebuah bekas peladangan penduduk. Ya. Ladang penduduk. Oke. Iya. Di bawah tahun 2016 ini memang sering kebakaran ya. Hampir setiap tahun terjadi kebakaran hutan, kebakaran lahan. Ya. Kemudian pada tahun 2017 kawan-kawan di sini ada camping di puncak Padang ini. Kemudian mereka melihat potensi itu dan kita bersama kawan-kawan pemuda di sini mencoba menginisiasi ke pemerintah desa untuk membangun tempat ini jadi tempat wisata. Nah, rupanya responnya dari para pecinta alam itu cukup bagus. Kenapa namanya bisa kita ambil Sepadang? Sebenarnya nama puncaknya nih, nama puncaknya Sepadang, cuma bukitnya Bukit Sepancong. Bentang Bukit Sepancong ini ada kurang lebih 2 kilometer lebih puncaknya. Nah, puncak tertingginya ini namanya Sepadang. Kemudian waktu kita mau mengambil nama Bukit Sepancong, karena bentang luasnya terlalu panjang, ya kita ngambil nama tempat Padang Hill, yang tempat kita destinasi sekarang ini. Oke, menarik. Nah, Pak Hatari, kalau tadi kan ada beberapa yang nanya juga, Pak, di sana udah bisa juga untuk misalnya orang mau hiking, terus untuk ini kan ada dijawab tadi ya sama yang di pertanyaan dari Genpi Bengkayang bahwa di sana boleh untuk night fotografi atau hunting foto dan sebagainya. Kalaupun misalnya di sana bisa camping dan sebagainya, boleh dijelaskan nggak Pak Hatari fasilitas apa aja yang udah di sana? Apakah sudah ada toilet seperti itu atau mungkin kantin? Bagaimana? Nah, untuk sekarang ini fasilitas yang ada di Sepadang Hill itu ada mini homestay. Itu fasilitasnya masih sebatas tempat, terus alat tidurnya dibawa sendiri, itu tersedia satu aja ya. Kemudian spot-spot foto, kemudian camping groundnya muat sekitar 350 orang ya. Kita udah siapkan lahannya. Wow. Jadi, makin tak sabar. Pokoknya nanti Pak Hatari akan mengajak kita keliling-keliling ya, tur. Tapi nanti ya, biar teman-teman penasaran. siap. Oke, kita keep dulu. Aku mau tanya nih. Coba silakan. Kak Hatari, kalau misalnya pertama masuk ke Bukit Sepadang itu tiket masuknya berapa sih, dan apakah itu kita boleh hunting foto sepuasnya gitu? Dan aku pengen tanya juga sih, kayaknya kalau aku lihat foto gitu orang-orang kan kayaknya pada bawa carrier gede-gede gitu ya. Itu sebenarnya tuh dari base campnya ada pos-posnya kah? Maksudnya jalan itu jauh nggak sih? Apakah itu cocok buat pemula atau gimana gitu? Karena kayaknya aku lihat trekkingnya lumayan ya. Untuk menjangkau sampai ke puncak itu sebenarnya kalau yang biasa itu 1 jam lebih dikit. Kalau yang buat pemula itu 1 jam Pejalan setengah. pejalan santuy. Ya, jalan santunya. Tapi di sepanjang jalan itu ada spot-spot foto juga yang udah kita siapkan. Kemudian ada shelter, ada di tiap pos itu kita bikin shelter untuk tempat istirahat.
Kemudian ada apa sumber air juga di Oh, ada sumber setiap air. shelter ada. Kemudian untuk soal keril itu memang ada yang bawa sendiri, ada yang dibawakan. Nah, Ada kalau porter butuh ya? pemandu, kalau butuh porter ada, kita siapkan. Kalau butuh guide juga ada. Cuma di jalur itu udah kita siapkan penunjuk jalan. Jadi tidak Oh, bakal sesat. nggak bakal Ya, nyasar ya? tidak bakal nyasar. Sebenarnya di Padang ini ada satu yang orang yang belum terlalu terekspos. Itu Mm-mm. ada Rafflesia mini. Ya. Nah, Itu itu yang bunga tadi aku pengen tanya nah, tuh. itu Rafflesia terkecil itu. Itu bunga Rafflesia biasa disebut terkecil. ya, Mm-mm. ya biasa disebut bunga bintang bumi. Itu Rafflesia terkecil biasa di Bengkulu. Kalau Mm-mm. di Kalimantan Barat saya baru ketemu di Bengkayang ini. Wow. Tapi kita bisa Ya, diajak ke sana kalau misalnya mau Kita lihat main-main ya ke sana. bunga, kita mau lihat bintang bumi itu, apakah harus ya, ada guide-nya, kita bareng atau kita bisa akses sendiri atau gimana? ada guide-nya. Oh, Sebenarnya sama dari guide ya? puncak ini cuma 150 meter aja ke titik bunga. Tapi kan 150 kalau meter kita dari puncak itu. sebagai wisatawan yang di luar Bengkayang, kita nggak tahu lokasinya. Kayak mesti pakai guide juga kayaknya. Iya, ya, harus pakai Lebih baik guide. mungkin pakai guide ya untuk Mm-mm. orang yang Ya, karena masih di sana begitu. Bunga itu bunga bintang bumi ya tadi namanya. Rafflesia ya terkecil itu, dia tumbuh bisa ada ya, musimnya atau gimana? ada musimnya. Dia bulan 7 sampai bulan bulan Juli sampai bulan Februari awal Wow, berarti sekarang ada Oh, dong nih, Kak. ada. sedang ada. Sebenarnya Bisa udah kita ada lihat, kita bisa kita lihat nanti. mungkin Jauh nanti ya? kita kirim video aja ya. Oke, oke, oke. Oke, boleh. Oke, kita tahan dulu ke Bang Hatari. Iya. Saya mau nanya nih ke Pak Made. Pak Made, kira-kira kan tadi kan Pak Made udah jelasin nih kenapa si Sepadang Hill ini diajukan nih untuk nominasi di API begitu. Dan sempat juga menyebutkan beberapa destinasi lainnya. Nah, kira-kira Pak, kalau destinasi yang tidak begitu jauh nih radiusnya dari Sepadang Hill ini sehingga wisatawan bisa nih main ke Sepadang Hill, kemudian dalam satu hari itu mereka bisa ke tempat-tempat wisata lain, ada nggak Pak kira-kira? Sepadang Hill ini tadi saya sudah ceritakan ada di Desa Cipta Karya. Nah, satu desa ini memiliki destinasi wisata yang melimpah. Di antaranya adalah ada destinasi wisata Bukit Selapar. Itu tidak jauh. Oke. Tidak jauh, sekitar 500 meter sudah ada ini pendakian namanya Bukit Selapar. Kemudian ada destinasi Bukit Pejamet namanya. Yang lain adalah ada Riam Palayu, itu waterfall, air terjun. Air terjun. Yang dia tidak terlalu besar tetapi cantik karena batunya merah ya, hitam kemerahan. Yeah. Kemudian ada kuliner yang khas di sana. Wah. Ada bubur pedas, ada ikan bakar di sana. Kemudian lingkungannya merupakan hamparan sawah yang luar biasa subur, dan ini potensial ke depannya kita kemas menjadi tempat-tempat restoran ya, resto di tengah sawah ya. Kemudian berbagai habitat tadi, flora fauna tadi, seperti burung enggang, bahkan di Bukit Pejamet ini ada satu pohon, menurut cerita mereka, boleh diklarifikasi nanti. Yeah. Ada satu pohon yang biasa dipakai oleh burung enggang untuk bertelur dan beranak di sana, memperbanyak diri. Dan setiap tahun seperti itu, sehingga pengunjung bisa menyaksikan dari jauh, tapi tidak bisa dari dekat. Karena kalau dekat pasti mereka akan merasa terganggu dan ini. Dengan TV kita bisa menyaksikan itu burung enggang ini karena sudah sangat jarang kita temui di Kalimantan Barat ini. Kemudian orang hutan tadi. Orang hutan udah sangat jarang, hanya di beberapa tempat. Salah satunya di Desa Cipta Karya, di wilayah di sekitar Sepadang Hill ini. Seperti itu, Riko. Pak, menarik.
Tadi menarik ya, maksudnya ada pohon. Pohonnya apa Pak namanya itu yang apa kita bisa lihat burung enggang bertelur itu Pak? Ya, pohon itu pohon yang sangat tua. Kemudian nanti jenisnya pohon itu pohon apa? Nanti boleh ditanya dengan Mas ini, Mas Hatari, karena yang memiliki wilayah adalah Mas Hatari ini. Oke. Ya, Itu menarik loh Pak, bisa jadi ekowisata birdwatching loh Pak di situ. ya betul Benar. betul Irene. Iya, Banyak. dikembangkan itu. Ya, banyak karena Gunung Bawang ini ada di daerah Desa Ciptakarya juga. Kemudian Gunung Bawang ini adalah kawasan cagar budaya, sehingga hutannya masih sangat terjaga. Kita tahu kalau ada pohon-pohon yang terjaga, artinya kan nanti menjadi sumber air ya. Airnya akan tetap jernih, mengalir, kemudian akan banyak ada air terjun, kemudian akan banyak flora fauna yang ini. Salah satunya yang disebutkan tadi ada bunga rafflesia, tidak hanya yang terkecil tadi, bahkan rafflesia yang jenisnya lain juga banyak ditemukan di daerah itu. Wow. Demikian Irene. Keren. Itu kayak paket lengkap ya kalau kita ke Iya. nah gitu. Oke, Iya, Pak betul. mau nanya nih, tadi ada ya sempat disebutkan bahwa ada tanjakan sakit hati gitu di sana. Kenapa? Iya. Gitu, bisa dijelaskan nggak kenapa sakit hati gitu? Memang kalau menuju ke kebetulan kalau jalur ke Sepadang ini memang ada satu tanjakan yang memang membuat orang merasa capek, merasa lelah. Nah, jadi waktu itu teman-teman ngambil inisiatif tanjakan ini cocok kita kasih nama tanjakan sakit hati karena memang bikin capek. Sebenarnya tidak terlalu panjang, cuma memang tanjakannya cukup Curam. cukup terjal. Terjal ya, oke. Ya. Nah, saya mau lanjutin juga ke Pak Hatari. Kira-kira ini kan Pak Hatari aktif ya di BUMDes di sana, di Ciptakarya gitu. Sejauh mana nih kira-kira si BUMDes ini mengajak masyarakat atau adakah kayak semacam kegiatan khusus yang dilakukan di sana yang melibatkan masyarakat di sana begitu? Oke. BUMDes kita aktif itu di akhir 2019. Kemudian waktu kita selalu melibatkan masyarakat, Pokdarwis, kemudian komunitas-komunitas pemuda yang ada di Desa Ciptakarya. Kita libatkan semua. Bahkan Pokdarwis ini rata-rata dari masyarakat setempat ya. Jadi kita ada kelola 2 Pokdarwis yang Pelayo dengan Pokdarwis Padang Hill sendiri. Nah, untuk selama ini kita memang selalu menjaga sinergi, selalu menjaga hubungan dengan mereka, bahwa komunikasi itu kita bina antara desa, lembaga, BUMDes, dan Pokdarwisnya sendiri. Karena kita memang tahu tanpa kerjasama itu kita mengelola suatu tempat destinasi wisata di tingkat desa itu sangat sulit. Nah, maka itu kita butuh kerjasama yang bagus, dan memang selama ini kita udah bagus komunikasinya dengan desa, dengan Pokdarwisnya dan BUMDesnya. Oke, ini mungkin bisa ke Pak Hatari atau Pak Made gitu. Kira-kira ada nggak sih sebenarnya efek positif lah begitu ya yang dirasakan atau manfaat yang didapat masyarakat di sana semenjak si Sepadang Hills ini masuk di nominasi API 2021. Pak Made boleh, nanti habis itu Pak Hatari juga boleh. Boleh, baik. Dengan masuknya nominasi Sepadang Hill ini tentu sangat bermanfaat bagi Sepadang Hill itu sendiri menjadi lebih dikenal, baik di internal di dalam kabupaten kita maupun bahkan ke tingkat nasional seperti saat ini. Kemudian tidak hanya itu, ada berbagai manfaat yang bisa kami rasakan. Manfaat yang lain adalah memberi semangat kepada kelompok sadar wisata yang ada, pengelola yang ada, termasuk Mas Hatari ini menjadi semangat. Bayangkan destinasi wisata yang mereka kelola
tiba-tiba menjadi masuk nominasi ke tingkat nasional ya. Memberi semangat kepada mereka, kepada tim untuk bekerja lebih baik lagi, untuk memelihara lebih baik lagi destinasi ini. Kemudian memberi semangat juga kepada pemerintah, kepada Bapak Bupati. Dengan masuknya nominasi ini, beliau bahkan tiba-tiba mau naik ke Sepadang Hill, dan tidak hanya naik, bahkan mereka membawa tim untuk melakukan survei untuk merencanakan pembangunan lebih lanjut, merencanakan perbaikan di Sepadang Hill. Nah, hal ini tentunya nanti akan mudah-mudahan akan bisa mengubah Sepadang Hill ke depannya menjadi lebih baik lagi, dan yang terpenting adalah Sepadang Hill akan semakin dikenal oleh baik di lokal, di Kalbar ini, maupun di tingkat nasional. Mungkin demikian Riko dan Irene. Ya, Pak Hatari silakan ditambahkan mungkin. Kita sebagai masyarakat Desa Ciptakaya tentunya sangat bersyukur sekali ya bahwa Padang Hill ini bisa masuk destinasi. Kita rasakan bahwa selama masuk destinasi terpopuler, Sepadang Hill makin dikenal lebih luas. Kemudian kami melihat perkembangan pengunjung sebenarnya kalau tidak terjadi pandemi bahkan lebih banyak lagi ya yang mau datang ke tempat kita. Kemudian kawan-kawan juga semakin semangat bahwa selama ini pekerjaan mereka dihargai oleh pengunjung, dihargai oleh publik, dan bahkan bisa masuk ke 10 tempat yang terpopuler di Indonesia. Iya. Nah, melanjutkan ini juga Pak Hatari, kalau sebagai aktif di BUMDes di sana begitu, masyarakat di sana itu dilibatkan dalam bentuk apa aja nih? Misalnya untuk pengelolaan destinasi di sana, mereka sebagai apa begitu? Untuk masyarakat memang kita libatkan. Untuk pengelola Sepadang Hill ini memang kita dengan BUMDes itu sistem bagi hasil dengan masyarakat sini. Yang mana bahwa di dalam Pokdarwis sendiri itu ada terlibat 35 orang anggota, itu dari masyarakat setempat, dari golongan muda bahkan sampai ke orang tua. Jadi masyarakat tentu kita libatkan karena kita memikirkan bahwa mereka harus punya rasa memiliki, karena kita ingin wisata ini keberlanjutannya. Dan dampaknya. Ya. Pokoknya sejauh ini positif lah ya apa yang dirasakan masyarakat di sana dengan masuknya ke nominasi API. Mudah-mudahan juga nanti bisa menang ya, biar semakin dikenal banyak orang begitu. Kita ke Pak Made lagi. Tadi kan kita sempat Pak bahas makanan. Tadi kan ada ikan, tapi saya penasaran nih Pak, kayak kuliner di sana itu sebenarnya yang khas apa nih? Jadi orang berwisata ke Sepadang Hills dan yang lain. Habis itu kita cari kulinernya di mana, terus ikannya tadi mungkin bisa dijelaskan Pak. Ikan apa seperti itu, dan mungkin pengolahannya bentuknya seperti apa? Ya, baik Riko. Di tempat masuk di sepanjang jalan Desa Ciptakarya ini, selain sawah-sawah, banyak masyarakat yang memelihara ikan. Ada kolam-kolam ikan. Kemudian ada beberapa masyarakat yang sudah membuat warung-warung di sana, yang saat ini sudah menjadi trademark lah untuk ini. Bahkan beberapa masyarakat Bengkayang sengaja datang ke sana hanya untuk menikmati bubur pedas tadi ya. Ada bubur pedas khas Desa Ciptakarya, khas Padang Hill ya di sana. Wow. Ya, kemudian di samping itu juga ada ikan bakar. Jenis ikannya ada ikan emas, ada ikan lele, ada ikan gurami, ada jenis ikan lah, ikan air tawar ini. Mereka pelihara di sana dan pengunjung bisa memilih, bisa memancing sendiri untuk mendapatkan ini ikan-ikan segar ini. Ikan segar ini tentu sangat bermanfaat untuk kesehatan. Kemudian sangat enak untuk dimakan ketika dibakar dalam
dalam keadaan segar ya. Segar. Oke. Ya, Oke. seperti Nah, itu. kalau itu kan lumayan ini ya Pak, berhubungan kalau misalnya soal kuliner dan oleh-oleh gitu. Nah, kita mau bahas sedikit oleh-oleh nih Pak, atau cenderamata yang khas kalau kita ke sana, apa nih yang kira-kira wajib wisatawan lihat atau bawa pulang seperti itu Pak? Ya, Sepadang Hill sudah mengembangkan beberapa cenderamata oleh-oleh seperti gantungan kunci, kemudian ada beberapa produk ini makanan yang khas dari jahe kalau tidak salah kemarin. Iya, betul. Mereka bisa beli di kelompok, mereka bisa pesan di kelompok untuk dibawa pulang ya. Beberapa cenderamata yang lain mereka akan segera dilatihkan juga untuk memperkaya ininya Pok Darwis di sana. Saya dengar juga ada ini ya Pak, kayak semacam cenderamata yang khas, yang tas-tas kecil yang dirajut atau bagaimana Pak? Bisa dijelaskan nggak itu Pak? Oh iya, di tempat kita ada memang masyarakat yang gemar untuk kriya ini ya, anyam-menganyam, termasuklah masyarakat di sana. Jadi ada tas-tas yang bulat, kemudian berbagai tas kreasi mereka, bahkan ada yang untuk HP, ada yang khusus untuk laptop, seperti itu. Nah, yang bulat dan memanjang ini mereka namai juah. Bahannya adalah dari juah. Bahannya dari rotan, kemudian ada juga dari bambu. Nah, hari ini yang dibagikan kepada pemirsa adalah yang dari rotan. Yang dari rotan. Bisa dikasih tunjuk nggak Pak? Benar. Ya. Bisa dikasih tunjuk nggak Pak? Kayak apa? Ada sampel? Iya, ada sampelnya nggak Pak? Ada sebenarnya, cuma di ruangan sebelah. Oh, Nah, nanti aja kali ya. Ya, nanti kita kasih tunjuk, jadi orang ada gambaran gitu ya. Nah, buat teman-teman yang pengen dapat giveaway tadi, kita akan bagikan 2 yang akan dikirimkan dari Bengkayang, Kalimantan Barat ke kalian. Jadi buat pantun di komen atau atau kasih kita pertanyaan yang menarik dan kita akan pilih 2 pemenang nanti. Kaira, Ini ada pertanyaan nih, Kak Riko, dari Ari Satria di 1304. Mungkin untuk Kak Hatari kali ya. Atraksi, amenitas, dan aksesibilitas di Sepadang Hill sejauh ini apa nih katanya? Iya. Wow, Tasnya. itu tempat apa Pak? Kok lucu ya? Apakah bisa dibawa untuk ke pesta atau berdansa mungkin Pak? Bisa macam-macam lah ini. Ya, ini Multifunksi sebenarnya ya, yang mini ini. Buat tempat apa itu Pak? Ya? Buat tempat apa itu Pak? Bisa macam-macam lah keperluan ini. Tempat kalau kemana-mana apa yang kita bawa bisa dimasukin. Kalau masyarakat setempat biasanya untuk tempat HP, kalau ke kebun tempat sirihnya misalnya, kalau mereka ke kebun seperti itu. Oh iya. Aduh, menarik ya giveaway-nya. Ukurannya juga tidak terlalu besar ya Pak ya? Ya, ada yang ukuran besar, ada yang ukuran kecil. Cuman hari ini yang dikasihkan untuk pemirsa kita adalah yang jenis mini ini. Oke, siap. Wow, menarik banget. Silakan Pak Hatari tadi menjawab pertanyaan tadi, amenitas dan atraksi apa nih yang ada di Sepadang Hill sejauh ini gitu. Fasilitas begitu. Iya, fasilitas mungkin ada apa aja di sekitar sana. Untuk fasilitas di Sepadang Hill kita udah siapkan tempat parkir. Kemudian di tiap pos ada shelter. Shelter ini tempat perhentian sementara. Itu kita buat shelter. Bahannya itu dari atap bambu. Tapi cukup ideal untuk tempat istirahat. Kemudian untuk setiap pos itu ada air. Sampai ke puncak ini kita sediakan itu memang tempat camping ground. Kemudian spot foto. Untuk WC sendiri kita masih kalau di puncak itu kita mau pakai sistem WC gunung ya. Jadi WC alam ya Pak? WC alam. Enggak, kita buat WC tapi sistemnya minim air. Maksudnya penggunaan airnya terbatas. Kita penggunaan tisu kering.
Oke, Oh. oke. Biar lebih ini ya, eko ya. Kalau kawan-kawan yang pernah ke Gunung Semeru, ya Ya. itu seperti itu kita ambil model WC-nya. Oh, ya. Nah, sepertinya kita udah nggak sabar kali ya untuk tour gitu kan, untuk sementara di bawah Iya. Pak Hatari untuk berkeliling. Tapi saya mau ingatin teman-teman, buat kalian yang mau mendukung Sepadang Hills juga, dan jagoan-jagoan kalian ya di AP Award 2021, boleh dukung, kasih vote lewat Instagram, boleh, @ayojalan-jalan-indonesia. Boleh juga cek detailnya di @AP Award. Dan buat kalian yang mungkin lebih tertarik mendukung atau menonton videonya langsung, boleh langsung cek di YouTube-nya AP Award di youtube.com/apaward, atau juga boleh lewat SMS. Ketik aja nanti cek di Ayo Jalan-Jalan Indonesia, di sana akan ada kode-kode nominasinya dan kategori juga, boleh di vote begitu. Oke Pak Hatari, sebenarnya kita masih banyak pertanyaan juga nih untuk Pak Made dan Pak Hatari, tapi sekarang mumpung ini masih ada sedikit lebih cerah di sana, kita pengen yang dibawa muter-muter dulu, mungkin sambil jelasin ini spot apa dan ini untuk ngapain tuh di situ, apakah bisa camping atau bagaimana. Silakan Pak Hatari. Oke, siap. Let's Oke, go. sambil Gue. menunggu, saya mau ada pertanyaan satu ke Pak Made. Kalau misalnya untuk oleh-oleh tadi nih Pak Made, itu orang kalau misalkan beli di mana Pak? Kalau di sana apakah sudah ada pusat kesenian tertentu begitu atau bagaimana? Kalau mau ini bisa di Dekranasda di Oke. Kota Bengkayang ada.